selamat datang kembali di channel Rumput Guys. Di mana di video kali ini gue mau memperlebar area rumput Jepang dengan memotong area rumput Bermuda. Seperti yang gue bilang pada video-video sebelumnya, gue juga udah sempat bilang mau menggantikan rumput Bermuda dengan rumput Jepang. Karena kebetulan gue juga udah membudidayakan rumput Jepang di dalam pot, dan di sana udah ada rumput Jepang yang ada di dalam potnya. Ya, nanti tinggal dipotong aja, nanti tinggal ditanam di rumput area rumput Bermudanya. Nah, nanti rumput Bermudanya kita clear up, lalu kita gantikan dengan rumput Jepang. Oke. Dan kebetulan gue juga mau mencoba memakai pupuk ya. Dan kebetulan gue udah beli pupuk NPK merek Mutiara dengan dosis 16. Karena di video-video YouTube lain gue juga sempat ngeliat bahwa pupuk NPK ini bisa untuk menyuburkan rumput ya, menyuburkan rumput. Nah, banyak metodenya sih, mungkin ada yang bisa langsung ditabur ataupun dicampur dengan air, tapi kebetulan karena area rumput di rumah gue itu nggak terlalu lebar, jadi mungkin gue bakal memakai beberapa butir dan dilarutkan dengan air ya. Nanti tinggal disiram aja gitu. Ini adalah area rumput Bermudanya yang bakal gue ganti. Nih, mungkin gue bakal clear up segini dulu ya. Jadi nggak langsung semuanya, karena rumput Jepangnya itu cuman ada 2 pot, jadi nggak terlalu banyak. Dan kalian juga bisa lihat rumput Jepangnya udah mulai menyebar dengan baik. Jadi alangkah lebih baiknya ini diganti aja, karena akarnya ini menyebar melalui dalam tanah ya. Banyak yang muncul di sini juga rumput Jepangnya, jadi kalau campur-campur gitu jelek gitu ya. Oke. Dan untuk area yang dipotongnya ini mungkin cuma sampai sini teman-teman. Ini udah digarisin tuh. Nah, untuk cara clear upnya sendiri, gue sih nggak merekomendasikan ke teman-teman kalau mau cabut rumput tuh kayak yang gue lakuin tadi. Karena gue cuman mencongkel beberapa senti aja gitu kan, dan masih meninggalkan akar-akar rumput Jepangnya ya, bukan rumput Jepang, rumput Bermudanya ya teman-teman. Ini masih meninggalkan akar rumput Bermuda ya, meskipun nggak terlalu banyak, tapi ini memiliki potensi untuk tumbuh kembali ya rumput Bermudanya. Tapi karena gua nggak mau ribet, ya udah gua langsung congkel aja. Dan ini yang tadi gue bilang, rumput Jepangnya ini udah menyebar melalui dalam tanah dan sudah sampai melewati batas garisnya. Ini udah masuk ke area rumput Bermudanya, makanya tadi gue bilang di sini udah banyak muncul rumput Jepangnya, dan itu sangat-sangat nggak bagus gitu karena campur-campur gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini udah gue clear up. Nah, ini nanti bakalan
gue isi dengan rumput Jepang nih yang ada di sini ya. Ini nanti gue bakal potong, nanti gue pindahin ke sini. Oke. Ini udah gue gue hancur-hancurin dulu tanahnya biar gampang untuk nanamnya ya. Dan sekarang tinggal memotong rumput Jepang ya teman-teman. Oke, kita bagi-bagi sedikit gitu. Oke, lanjut lagi. Ya teman-teman, jadi proses pemotongan rumput Jepangnya ini yang dari pot tidak semudah yang di video sebelumnya teman-teman. Ini malah jadi banyak yang hancur teman-teman. Nah, biasanya kan di video sebelumnya kan itu berbentuk kotak-kotak ya, tapi ini hancur. Nah, tapi nggak apa-apa, yang penting rumput Jepangnya masih aman. Finally teman-teman, ini udah berhasil. Ini dibikin kotak-kotak ini, dan nanti soalnya kenapa dibikin kotak-kotak ini biar lebih mudah aja sih gitu penanamannya tuh. Dan gue juga mau bilang, di video sebelumnya kan gue nanam rumput Jepang itu kan dibikin bolongan-bolongan gitu kan. Nah, jadi ada seseorang yang komen bahwa katanya nanam rumput Jepang tuh jangan digali bang gitu, jangan bikin lubang gitu. Nah, kenapa gue bikin lubang? Karena kalau nggak dibikin, ini tanahnya tebal teman-teman. Nah jadi fungsi lubang itu ya untuk tanah ini gitu. Ini kan tebal nih, jadi mau nggak mau dibikin lubang gitu. Gitu aja sih. Mau klarifikasi lah. Ini ya teman-teman, fungsinya lubang itu ataupun digali ya biar tanahnya tuh muat ke bawah gitu loh. Tuh. Ya oke teman-teman, ini udah beres, udah ditanemin. Sekarang mau tinggal ngapihin aja sih. Ini sampah-sampahnya, ini juga sisa-sisanya mau tanam lagi nanti. Dan langkah terakhirnya itu paling tinggal disiram lalu dipupuk ya, terus disiram lagi. Oke, jadi sekarang mau meracik pupuknya karena gue belum tahu, mungkin gue pakainya sedikit dulu aja. Nah, ini nanti dilarutkan, nanti dicampur sama air yang di ember itu. Oke. Oke teman-teman, jadi ini udah beres penanaman rumput Jepangnya, dan juga udah disiram dengan pupuk NPK, walaupun sedikit ya, karena masih coba-coba lah, masih tahap coba-coba.
jadi pakai sedikit dulu. Dan mungkin videonya sampai sini dulu. Jika kalian punya pertanyaan ataupun saran, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan jika kalian belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.